Perkenalkan, nama saya Siti Maunatul Maula dari Prodi Perbankan Syariah semester 5, mahasiswi STAIMA Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisis perbandingan pembiayaan bank syariah dan kredit bank konvensional terhadap peningkatan pendapatan ekonomi kreatif. Studi kasus pada UMKM di Kota Jambi. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan mengenai 3 poin ya. Yang pertama yaitu mengenai pembiayaan di bank syariah pada peningkatan pendapatan ekonomi kreatif. Yang kedua yaitu kredit bank konvensional bagi peningkatan pendapatan ekonomi kreatif. Dan yang ketiga, perbandingan pembiayaan bank syariah dan kredit bank konvensional bagi peningkatan pendapatan ekonomi kreatif. Langsung saja memasuki poin yang pertama yaitu pembiayaan di bank syariah bagi peningkatan pendapatan ekonomi kreatif. Di sini dijelaskan bahwa definisinya pembiayaan atau musyarakah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau hasil ya. Artinya bahwa pembiayaan dalam bentuk musyarakah itu kerjasama antara bank dengan nasabah untuk mencampurkan modal keduanya ya dalam usaha tertentu. Kemudian dalam pembagian keuntungannya itu berdasarkan kesepakatan yang ada di awal. Nah, kemudian prosedur pemberian pembiayaan musyarakah di bank syariah yaitu yang pertama permohonan oleh pihak UMKM, yang kedua diterima untuk diproses di account officer, dan yang ketiga disurvei. Jika ditolak dilanjutkan laporan tolakan dan disampaikan kepada pihak UMKM. Nah, jika diterima lanjut ke pengusulan oleh account officer, kemudian lanjut ke proses berikutnya. Yang keempat yaitu pembahasan, dan yang kelima disetujui oleh pimpinan, barulah yang keenam itu pencairan ya. Di sini ada bahasa bahwa total jumlah pembiayaan musyarakah di bank syariah sebesar 93 miliar dengan rata-rata pinjaman mulai dari 2 juta sampai dengan 100 juta rupiah. Nah, lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu kredit di bank konvensional bagi peningkatan pendapatan ekonomi kreatif. Definisinya, kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, di sini jelaskan bahwa bank dengan nasabah ya, nasabah itu meminjam uang kepada bank. Nah, nasabah itu memiliki kewajiban untuk membayar utangnya kepada bank. Nah, utangnya itu dilunasi dengan jangka waktu yang tertentu. Nah, di situ ada pemberian bunganya ya. Kemudian prosedur pemberian kredit pada bank konvensional tidak jauh berbeda dengan yang tadi pembiayaan bank syariah ya. Di sini yang pertama permohonan oleh pihak UMKM, yang kedua diterima untuk diproses di account officer, yang ketiga disurvei. Jika ditolak dibuat laporan penolakan dan disampaikan ke pihak UMKM. Nah, jika diterima lanjut ke pengusulan oleh account officer, kemudian ke tahap selanjutnya. Nah, yang keempat itu pembahasan komite, yang kelima disetujui oleh pimpinan, dan yang keenam sama juga barulah pencairannya. Nah, di sini untuk bahasa kredit konvensional ya, bahwa total jumlah kredit yang disalurkan oleh bank konvensional sebesar 224.300 juta rupiah dengan tingkat suku bunga 8,74%. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu perbandingan pembiayaan bank syariah dan kredit bank konvensional bagi peningkatan pendapatan ekonomi kreatif. Nah, istilah
Jumlah kredit dalam bank konvensional itu sama dengan pembiayaan di bank syariah, namun praktiknya itu berbeda. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa perbedaannya itu yang pertama kredit memakai perangkat bunga, sedangkan pembiayaan itu berdasarkan bagi hasil. Kemudian yang kedua yaitu hubungan dengan nasabah sebagai debitur dan kreditur, sedangkan pembiayaan itu hubungan dengan nasabahnya itu dalam bentuk kemitraan, artinya hubungan kerjasama. Kemudian perbedaan yang ketiga itu investasinya bisa halal, syubhat, dan haram. Untuk pembiayaannya itu melakukan investasi yang halal saja. Dan perbedaan yang terakhir, kredit itu berorientasi hanya pada duniawi saja. Nah, untuk pembiayaan itu berorientasi keuntungan duniawi juga akhirat. Kemudian perbedaan bunga dan bagi hasil. Di sini disebutkan beberapa perbedaan ya. Yang pertama itu bunga penentuan harga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Bagi hasilnya itu penentuan rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Nah, yang kedua itu besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan. Kemudian bagi hasil itu yang kedua besarnya rasio hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Kemudian yang ketiga, bunga itu pembayaran bunganya tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek nasabah akan untung atau rugi. Nah, sedangkan bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila merugi akan ditanggung oleh keduanya ya. Kemudian untuk bunga, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat. Nah, bagi hasilnya itu bahwa jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Nah, yang terakhir yaitu perbedaan bunga dan bagi hasil, bahwa eksistensi bunga itu diragukan oleh semua agama. Kemudian bagi hasilnya itu tidak ada yang meragukan bagi hasil. Nah, kemudian adapun persamaan dan perbedaan dalam pemberian pembiayaan di bank syariah dan kredit di bank konvensional setelah dilakukan analisis perbandingan tadi ya. Yang pertama itu persamaan pemberian pembiayaan dan kredit. Persamaannya itu yang pertama persamaan prosedur yang dilakukan, dan yang kedua itu persamaan dalam analisa rasionya. Nah, yang kedua perbedaan pembiayaan musyarakah dan pemberian kredit. Yang pertama itu terletak pada metode atau dasar dalam menentukan besarnya pencairan kredit. Nah, yang kedua perbedaannya itu terletak pada keuntungan yang diperoleh. Nah, di sini ada tabel mengenai perbandingan jumlah penyaluran kredit dan pembiayaan untuk UMKM ya. Nah, bank syariah itu jumlah kredit UMKM yang disalurkan itu sebesar 93 miliar. Nah, bank konvensionalnya itu jumlah kredit UMKM yang disalurkan 224 miliar 300 juta rupiah. Seperti yang dijelaskan tadi ya. Kemudian bank syariah itu jumlah debitur yang disalurkan 2.500. Nah, bank konvensionalnya itu jumlah debitur yang disalurkan 11.258. Kemudian dari analisa tabel yang tadi yang menghasilkan bahwa penyebab pihak UMKM lebih banyak mengajukan kredit di bank konvensional itu dikarenakan dua sebab ya. Yang pertama itu sosialisasi dan iklan berkaitan dengan kredit di bank konvensional lebih gencar sehingga diketahui masyarakat luas. Kemudian yang kedua itu pemahaman masyarakat yang menganggap pengajuan pembiayaan musyarakah di bank syariah itu hanya untuk agama tertentu saja, yang dalam hal ini itu agama Islam ya. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan. Penjelasan yang tadi, materi yang tadi itu saya referensinya dari jurnal, yaitu jurnal Rita Riani
Cukup sekian yang bisa saya jelaskan ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang memuaskan. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.